Nah, kita mulai aja ya, Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di kelas. Sebelum kita belajar, kita perkenalkan diri dulu. Waktunya berapa menit, Pak? 1 jam, Bu. Udah nampak layarnya, Kak? Sudah, Bu, sudah. Ya. Di sini nama saya Maike Melinda, asal sekolah SD Negeri 003 Sungai Berapit. Alamat sekolah Jalan Pelajar, Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong. Nomor HP 0852 74 14 7169. Email saya Maike Melinda pgmi 2016@gmail.com. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengetahui konsep dasar profil pelajar Pancasila. Outputnya, setelah mendengarkan penjelasan dari fasilitator, peserta mampu menjelaskan kembali konsep dasar profil pelajar Pancasila. Kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta mampu menyebutkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun alur sesinya, pertama memberi salam atau pembukaan, kedua berdoa, ketiga absensi, keempat menyampaikan materi, kelima diskusi kelompok, keenam presentasi hasil diskusi kelompok, ketujuh refleksi, dan yang ke-8 kesimpulan dan penutup. Durasinya 15 menit. Topik pembelajaran yaitu profil pelajar Pancasila. Tujuannya untuk mengetahui konsep dasar profil pelajar Pancasila. Output, setelah mendengarkan penjelasan dari fasilitator, peserta mampu menjelaskan kembali konsep dasar profil pelajar Pancasila. Kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta mampu menyebutkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun langkahnya, pertama memberikan salam pembuka, kedua berdoa, ketiga absensi, keempat menyampaikan materi, kelima diskusi kelompok, keenam presentasi hasil diskusi kelompok, ketujuh refleksi, dan yang ke-8 kesimpulan dan penutup. Alat dan bahan, buklet, laptop, PowerPoint, dan lembar kerja. Nah, itulah yang pembahasan kita hari ini. Sebelum kita membahas materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Ibu Arlita memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu-Ibu semua, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah mengijabah doa kita semua. Berdoa, mulai. Selesai.
Pembahasan kita hari ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum kita membahas tentang profil Pancasila, adakah di sini ibu-ibu yang tahu apa itu tentang profil Pancasila? Mungkin pernah mendengar atau pernah mengetahuinya sedikit-sedikit tentang profil Pancasila. Ada Ibu Arlita? Iya Bu, sebentar ya. Profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan visi dan misi Bu ya dari Kementerian Pendidikan, yang di dalamnya ada 6 profil yang diharapkan dimiliki. Yang pertama, mandiri, ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, kemudian kreatif, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Iya, bagus. Ya, itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah sebagai perwujudan pelajar Indonesia, sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Nah, kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi global ini yang seperti mana? Ada yang tahu? Berkompetensi global, Bu ya? Iya, berkompetensi global. Pelajar yang mampu mempertahankan budaya luhur, kemudian berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Iya, kompetensi global ini kompetensi yang mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Jadi ketika kita sebagai guru, kita harus mampu menghadapi teknologi yang semakin canggih. Nah, sesuai dengan pembelajaran abad ke-21, di mana guru dituntut dengan perkembangan zaman mampu menguasai teknologi informasi. Kalau gurunya tidak mampu, maka nanti gurunya akan ketinggalan. Ketika gurunya akan ketinggalan tentang teknologi, maka muridnya juga akan jadi canggung dengan alat-alat teknologi. Jadi gurunya harus mampu menguasai kompetensi global. Dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang seperti Ibu Arlita sebutkan tadi, ya seperti bergotong royong, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu salah satunya ya. Terus di sini ada tujuan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini apa tujuannya? Yaitu tadi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Hal ini telah dirumuskan dalam undang-undang dan dicita-citakan para pemimpin bangsa ke dalam lembaga pendidikan. Jadi kalau misalnya pelajarnya sudah mengetahui dengan kompetensi global, dengan nilai-nilai Pancasila, insya Allah dia akan mampu bersaing di dunia global. Terus di sini ada 3 kata kunci dasar. Pelajar sepanjang hayat. Nah, ada yang tahu dengan pelajar sepanjang hayat? Saya rasa belajar itu tidak mengenal batasan usia ya Bu ya.
Ya, kita tuh belajar tidak mengenal batasan usia, belajar terus selagi mampu. Nah, terus kompetensi global tadi mampu bersaing di dunia luar. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus nah, di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada 6 tadi ya, Arlita. Iya, Terus, Bu, ya. iya kan? Iya. Berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, di sini nanti saya uraikan apa itu beriman dan bertakwa. Nah, di sini beriman dan bertakwa, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan. Jadi kita sudah menanamkan kepada peserta didik kita bahwanya Tuhan itu ada dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangannya. Contoh perintah yang apa diperintahkan oleh Tuhan kepada kita apa? Nah, contohnya seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Beribadah. Iya, beribadah, terus menjauhi larangannya, menjauhi semua hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, misalnya seperti seperti apa? Mencuri. Iya, seperti mencuri, Mengganggu orang. berbohong. Nah, terus yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia. Jadi kalau kita sudah beribadah, nah itu kan menunjukkan salah satu akhlak yang mulia, baik dalam beragama. Akhlak yang baik kepada diri sendiri, contohnya seperti apa pula? Gimana, Bu? Contoh misalnya berakhlak kepada diri sendiri. Kalau tadi kan berakhlak pada agama, tadi kan beribadah. Mungkin saya rasa kayak bersyukur, Ya, kayak bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, merawat dan menjaganya. Terus berakhlak kepada sesama manusia, misalnya tolong menolong, terus kepada alam dan kepada negara Indonesia. Nah, kalau kepada alam ini mungkin kita lebih merawat yang ada di lingkungan kita. Nah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon. Nah, itu salah satunya. Terus berkebinekaan global. Nah, pelajar Indonesia berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Nah, di sini kita menanamkan rasa kepada para siswa untuk mencintai produk-produk dalam negeri. Nah, bangga terhadap produk-produk yang ada di daerah kita. Nah, terus kita mengajarkan bahwa negara kita ini negara yang kaya akan budayanya. Nah, terus pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Nah, di mana di negara kita ini kan memiliki berbagai macam suku bangsa. Nah, perbedaan warna kulit. Nah, di situ kita mengajarkan anak-anak kita bertoleransi, tidak saling membuli atau saling menjatuhkan sesama suku bangsa. Sampai sini paham Ibu Arlita? Insya Allah, Bu. Silahkan dilanjutkan. Ya. Mandiri.
Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan diri dan tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Nah, kita ajarkan di sini anak-anak kita untuk bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan. Hal kecil misalnya kalau dalam keseharian kita belajar, misalnya kita memberikan tugas atau PR yang biasanya kita siapnya misalnya minggu depan. Nah, situ kan anak-anak disuruh bertanggung jawab, mengerjakan PR-nya sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Ya. Terus bergotong royong. Nah, ini sering kita pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan kebaikan. Di sini kita tanamkan anak kita untuk bergotong royong, untuk bekerja sama, untuk saling menghargai pekerjaan yang ada di sekolah. Sama-sama kita rangkul anak-anak kita supaya dia mampu. Ada kan anak-anak kita disuruh gotong royong, tapi yang lainnya tidak mau. Nah, bagaimana supaya kita mau anak kita tuh bergotong royong, mampu bekerja sama. Ya, Bu Arlita? Iya, Bu. Silahkan dilanjutkan. Terus bernalar kritis. Nah, bernalar kritis ini berpikir secara objektif. Nah, berpikir secara objek ini berpikir secara netral, tidak membeda-bedakan atau memihak. Nah, terus sistematis. Kita mampu mengajarkan anak kita ini berpikir secara sistematis, berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kalau saintifik ini berpikir secara ada rasa ragu, ada rasa ragu atau rasa apa? Rasa penasaran. Tidak, misalnya kalau beli sesuatu itu tidak harus dilakukan langsung. Ini ada rasa ragu. Jadi berpikir secara saintifik, bisa membedakan layak atau tidak layaknya kita gunakan gitu. Dengar Ibu Arlita? Ya, Bu, jelas suaranya. Terus kreatif. Nah, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, kita ajarkan anak kita cara berkreatif, menumbuhkan sesuatu yang baru dan inovatif. Mampu dia mengembangkan ide-ide atau bakatnya sendiri. Nah, kita hanya membimbingnya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, Ibu? Tidak, Bu. Tidak ya, saya rasa dari penjelasan saya sudah paham ya, Bu. Terus kita simpulkan. Iya, Bu. Bahwa pelajar Pancasila adalah bahwa pelajar Pancasila adalah apa? Perwujudan pelajar sepanjang hayat. Terus memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, terus tujuan profil pelajar itu ada berapa? Nah, tujuan profil pelajar itu mendukung visi dan misi presiden berdasarkan dengan undang-undang. Yang ketiga, kata kunci dasarnya tadi ada apa? Pelajar sepanjang hayat, potensi global, dan nilai-nilai Pancasila. Dimensi profil pelajar ada 6. Pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dan saya rasa
Paham ya Ibu Arlita ya? Insya Allah Bu, terima kasih atas penjelasannya, wawasannya. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan mendapat menciptakan suatu pembelajaran yang bercermin atau berpusat pada profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, saya rasa cuma sampai situ. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiklah kita berdoa semoga pelajaran kita hari ini bisa kita terapkan di sekolah kita dan bisa kita amalkan ya. Baiklah, Amin. kita berdoa, dimulai. Selesai. Sudah ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arlita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.